Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan di malam yang berbahagia kali ini, yang kita pelajari di salah satu rumah Allah ini, benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harapannya bisa menjadi bekal amal soleh ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan terakhir kemarin kita telah menyelesaikan hadis yang ke pinten 14 ya. Kita selesai membaca matannya atau isi hadisnya secara ringkas ya. Adapun pada malam hari ini kita akan membahas beberapa faedah yang kiranya bisa kita ambil dari hadis tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke faedah-faedah hadis, kita dengarkan hadisnya terlebih dahulu. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimin amin. Qala Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-hadith al-rabi' ashar an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu muslimin illa bi ihda thalathin at-tayyib az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku li-dinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-14 yaitu sebuah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Tidak halal darah seseorang, yaitu seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali apabila dia melakukan salah satu dari 3 dosa besar berikut. Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu napa kemarin? Orang yang sudah menikah melakukan perzinaan. Orang yang sudah nikah di sini, apakah yang masih punya pasangan atau yang sudah ditinggal pasangannya? Dua-duanya. Yang pasangannya masih lengkap lalu berzina, selingkuh, maka dirojam. Demikian pula
dengan orang yang ditinggal oleh pasangannya, meninggal atau cerai, kemudian dia kok naudzubillah berzina, dia juga kena rajam. Intinya statusnya pernah nikah. Ini pendapat yang insya Allah lebih kuat. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh jiwa yang tak bersalah, pembunuhan. Maka pelaku pembunuhan ini boleh untuk atau bahkan wajib untuk dirajam. Lalu yang ketiga apa? Dirajam, maaf. Bunuh ya dibalas dengan bunuh ya, dikisos, bukan dirajam. Kalau dirajam tadi yang pezina. Kemudian yang ketiga apa? At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang murtad. Orang yang murtad maka dia boleh untuk ditumpahkan darahnya. Dan kemarin sudah kita bahas yang melakukan hukum itu semua sinten? Pemerintah. Enggak boleh warga setempat, enggak boleh main hakim sendiri, harus pemerintah yang memutuskan. Itulah sedikit murojaah mengenai pembahasan kemarin. Adapun sekarang insya Allah kita masuk ke beberapa faedah dari hadis ke-14 ini. Insya Allah akan kita bahas agak banyak ini ya, 7 ya. Ya kalau misalnya nggak sampai 7 ya 5 mungkin ya. Ada berapa faedah Pak Bu? Ada 7. Sekurang-kurangnya ada 7 faedah dari hadis yang yang telah kita bahas ini. Langsung saja yang pertama ya, faedah yang pertama dari hadis yang ke-14, terjaganya kehormatan seorang muslim. Ini faedah yang pertama, terjaganya kehormatan seorang muslim. Faedah yang pertama ini bisa kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin ya. Tidak halal darah seorang muslim. Jadi Pak Bu, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita ambil kesimpulan seorang muslim itu benar-benar terjaga dirinya, benar-benar dijamin keamanannya, dan ini tidak diraih kecuali bagi orang yang memang terhormat ya. Seorang muslim itu apa? Dijamin keamanannya. Pada asalnya seorang muslim itu nggak boleh dibunuh, dan ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya orang muslim itu sangat mulia. Dan memang Pak Bu, agama Islam itu jika kita terapkan dengan sebenar-benarnya akan membawa kemuliaan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah suatu kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Berarti kalau sampai ada orang kok milih bukan Islam, dia siap-siap untuk terhina. Kenapa terhina? Karena agamanya bukan Islam. Dan itu terbukti dulu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memimpin ya, menjadi khalifah yang keberapa? Kedua, itu Islam hampir menguasai seluruh dunia ya. Ada yang mengatakan sepertiga dunia itu di tangan Islam, di tangan kaum muslimin Pak Bu. Ini kan benar-benar sangat mulia sekali kaum muslimin pada saat itu. Nah sekarang kenapa kok terhina Ustaz? Zohirnya terhina. Ya karena kita jauh dari agama ya. Kita jauh dari ilmu agama, kita jauh dari mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Itulah sebab hinanya kaum muslimin ya. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua,
Faedah yang pertama tadi apa? Terjaganya kehormatan seorang muslim. Faedah yang kedua adalah dosa itu bertingkat-tingkat. Yang kedua apa? Dosa itu bertingkat-tingkat. Ini pernah kita singgung dulu di hadis yang ke-9 kalau nggak salah. Panjenengan masih ingat mboten? Di hadis yang ke-9 kita bahas faedah, dan di antara faedah di situ kita bahas dosa itu bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkat? Lalen nggih. Wonten pinten? 2. Ya, saya pegang dulu jawabannya ya. Ada yang jawab 2. Ada pendapat lain? Pinten Mas? 4. Saya pegang dulu. Ada yang jawab lain? Pinten Pak Thohir kira-kira? 3. Masya Allah. 2, 3, 4 ya. Sing siji langkah ya. 5. Ana sing jawab 6 ya, 6 itu ngasih 10 ya. Jadi jawabannya apa? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 ya. Yang benar yang mana nih kira-kira? 3 4 nggih. Ada berapa tingkatan? 4. Yang pertama apa? Dosa syirik akbar. Yang paling besar, syirik besar. Yang kedua apa? Syirik kecil. Yang ketiga apa? Dosa besar. Yang keempat, dosa-dosa kecil. Jadi ada 4 tingkatan. Syirik besar, syirik kecil, dosa besar, dosa kecil. Syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Jangan terkecoh dengan kata-kata kecile ya. Tapi fokus di syirike. Nah, kadang kan kita terkecoh lalu syirik kecil iki, syirik kecil lebih gede kang dosa besar. Hati-hati ya. Ria, kemudian bersumpah kepada selain Allah ya. Kemudian bertawakal kepada selain Allah atau mencampur adukan tawakal itu dengan makhluk ya. Hati-hati, itu termasuk syirik kecil. Ini faedah yang kedua. Dosa itu bertingkat-tingkat. Nah, yang di hadis 14 ini yang kita bahas itu termasuk dosa kecil apa dosa besar, Pak Bu? Dosa besar ya. Ini semua adalah dosa besar. Zina, membunuh, dan murtad itu semua adalah dosa besar. Kemudian faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga adalah hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia. Hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan faedah ketiga ini adalah ada 2 kira-kira, sekurang-kurangnya ada 2. Hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia. Yang pertama, karena manusia itu sejatinya dilahirkan di atas fitrah yang suci ya. Manusia itu dilahirkan di atas fitrah yang suci. Ini sama seperti halnya dengan agama Islam ya. Agama Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat keyakinan yang suci. Tidak ada kebatilan sama sekali di dalam Islam. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Dan manusia, anak keturunan Adam, ketika pertama lahir di muka bumi ini, Pak Bu, itu dalam keadaan fitrah yang suci, bersih-sih, tauhidnya itu suci. Kata siapa Ustadz? Kata Nabi SAW.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, mereka itu lahir di atas fitrah yang suci. Fitrah yang suci niku pripun sih contohnya? Kita di sini Pak Bu, insya Allah fitrahnya masih ada yang suci lah. Ya. Contoh fitrah itu gimana? Fitrah itu ya kita nggak bisa menolak sesuatu yang gimana ya? Contohnya gini, sederhananya langsung contoh nggih. Allah ada di atas. Contoh fitrah gimana? Kita kalau berdoa pripun? Ya Allah, tolong ya Allah, lunasi utangku ya Allah. Panjenengan ngadep pundi? Dhuwur. Ana ora sing ya Allah, tolong ya Allah. Apa ya Allah minggiwe? Enggak. Itu fitrah. Bahkan orang yang nuwun sewu nggih, orang yang meyakini Allah itu enggak ada di atas, ketika sedang ngobrol itu kadang enggak sengaja ngomong serana apa ya karo sing ning dhuwur. Lah sing ning dhuwur ki apa maksudnya? Saya pernah lihat sebuah video ya, seorang tokoh agama, dia meyakini Allah itu ada di mana-mana. Panjang lebar kajian, kemudian ada pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang pertanyaan itu tentang permasalahan hidup lah. Nah, si ustadz ini kemudian menyampaikan jawaban ya dengan jawaban yang masya Allah sangat bagus. Dan di akhir jawabannya beliau berpesan kepada si penanya, sudahlah Pak atau Bu, saya lupa, semua manusia itu pasti hidup dalam keluh kesah, dalam penuh masalah. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita harus tawakal, berusaha dan serahkan kepada yang di atas. Padahal 1 jam full dia membahas Allah ada di mana-mana. Tapi pas ada pertanyaan, serahkan semua yang ada di atas. Kenapa enggak ngomong serahkan pada semua yang ada di mana-mana? Itu fitrah. Itu contoh fitrah nggih. Fitrah manusia itu seperti itu. Suci sebenarnya. Nah, bayi yang baru lahir itu lahir dalam keadaan suci Pak Bu. Dan ini terbukti bayi yang 0 sampai berapa tahun, 1, 2, 3, itu kalau ditanya tentang akidah itu masih fitrahnya sangat bagus sekali. Kapan fitrah itu bisa rusak, bisa tercemari? Yaitu karena salah satunya didikan orang tua. Kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yusyarrikanihi. Fitrah bayi itu bisa rusak karena pendidikan atau ajaran akidah dari orang tuanya. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, atau orang tuanya lah yang membuat dia menjadi orang musyrik. Ya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi faedah yang ketiga apa? Islam sesuai dengan fitrah manusia, yaitu hukumnya sesuai dengan fitrah manusia. Karena dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan. Ya. Dan manusia fitrahnya itu sangat membutuhkan apa? Keadilan. Securang-curangnya manusia, nek dicurangi kadang ora terima, ora kadang maning, memang ora terima. Ya. Sepintar-pintarnya penipu, nek ditipu ya kesuh, pasti juga akan menuntut apa? Keadilan. Dan hukum Islam itu selaras dengan fitrah manusia Pak. Hukum Islam di dalamnya penuh dengan keadilan. Yeah. Buktinya mana Ustaz? Buktinya itu tadi, bahwasanya orang yang membunuh ya dibalas napa? Bunuh. Orang yang berzina maka dibalas dengan rajam. Yeah.
Dan manusia fitrahnya menerima, ya. Kebanyakan mereka menerima. Kemudian orang yang mencuri, ia dibalas apa? Dipotong tangannya. Nah, di situ timbul pertanyaan, Ustaz, sing dipotong gue mencuri apa, ya? Misalnya mencuri ciplukan siji apa dipotong gitu. Mencuri rambutan siji sebelindi apa dipotong, ya. Itu kadar pemotongannya gimana, ya? Nyolong ayam. Ya, batas orang itu kena hukuman had, yaitu kata para ulama, diantaranya pencurinya itu sudah balik, wis mimpi basah, wis apa sunat, ya sunat ya kadang bayi sunat. Batas apa? Udah balik niku napa? Ya wis nalar gitulah, udah dewasa, udah kena hukum taklif, ya, udah dibebani syariat. Kemudian dewasa, lalu barang yang dicuri itu dianggap oleh korban adalah barang yang berharga. Misal nih, ada orang ngambil gelas satu nih, ketahuan, lah yang punya itu ngomong, lah anu gelas siji be, ora kanggo nang menyong. Berarti berharga mboten? Berharga mboten? Tidak. Kenapa? Sing korban merasa orang apa-apa gitu loh. Maka yang seperti ini ya jadi potong tangannya, ya. Jangan dipotong. Yang dipotong gimana Ustaz? Ya misalnya nyolong sing berharga apa? Sapi misalnya ya. Digeret metu ya. Sapinya dibingkem ya. Kemudian junjung. Atau motor ya. Kipas angin kan berharga berapa? Tergantung mereknya. Tergantung mereknya ya. Intinya sesuatu yang berharga, maka itu harus dipotong. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Jadi di zaman Nabi itu telur termasuk sesuatu yang berharga. Kenapa berharga? Nduk gue berharga. Kenapa? Mahal? Ya diantaranya mahal itu. Atau mungkin ya karena bisa buat dikonsumsi atau bisa buat di ternak. Ya. Berharga. Kemudian kata beliau, wa yasriqul habla fatuqta'u yadahu. Dan pencuri yang mencuri tali, ya tali apa berharga Pak? Tali, gue ngapa? Ngen apa? Narik unta atau buat jemuran ya. Ininya dulu kan di zaman beliau itu masih apa ya? Masih ya sederhana gitu, zaman yang masih sederhana. Jadi yang kayak gitu mungkin adalah sesuatu yang sangat berharga. Intinya yang kena had itu adalah pencuri yang dewasa, sudah balik dan mengambil barang yang berharga. Tadi kita sampai situ kenapa? Oh ya, hukum Islam itu sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Ini faedah yang ketiga. Sebelum ke faedah yang keempat Pak Bu, yang namanya hukum itu diantara fungsinya adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila ada hukum kok nggak melindungi masyarakat, ya ini menunjukkan hukumnya itu rapuh, okay? Hukumnya itu sangat rapuh. Hukum itu fungsinya ya melindungi, membuat orang yang melakukan kejahatan mikir-mikir, atau orang yang telah melakukan kejahatan jerak. Ya kapok orang maning-maning lah, nyolong dari orang duit 3G ya. Nek gatel angel ya nuwun sewu niki. Kan jadi kapok kan? Ya. Harusnya hukum seperti itu dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Ini sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian kita masuk ke faedah yang keempat. Yang pertama apa tadi? Terjaganya kehormatan seorang muslim. Yang kedua apa? Dosa itu bertingkat-tingkat. Yang ketiga apa? Hukum Islam sesuai dengan
fitrah manusia. Lalu yang keempat, hukuman rajam berlaku jika ada saksi mata yang melaporkan atau pelaku sendiri yang menyerahkan dirinya. Pelaku sendiri yang minta untuk dirajam. Jadi hukum rajam itu dilakukan ketika apa Pak Bu? Ada berapa saksi? Ada saksi yang melihat. Pinten saksinya? 4. Kemudian yang kedua apa? Pelakunya yang menyerahkan diri. Kenyong apa sebenarnya? Saya sudah melakukan perbuatan dosa besar, berzina, padahal saya sudah berkeluarga, silahkan dirajam, ya. Tapi nek pas dirajam aja ucul Melayu, ya. Dan ini pernah terjadi di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di kisahnya Ma'iz, ya. Ma'iz ini pernah lapor ke Nabi, wahai Rasul, saya ini telah berzina, ya. Rasulullah memastikan, apakah kamu menyentuh kulitnya? Iya. Kamu melakukan ini, iya. Tegakkan rajam pada dia. Wis akhirnya pas lagi dirajam, dipataki, si Ma'iz ini ngerasa sakit, aduh, lara temen ya jebule. Akhirnya menyat, Melayu. Terus akhirnya dikejar sama salah seorang sahabat Nabi, ya, saya lupa namanya siapa ini. Dikejar sama Abdullah bin Unais. Dikejar, lalu Abdullah bin Unais ini nemu ada bangkai unta, tulang bangkai unta udah lancip, ya. Diambil tulang itu lalu tancapkan, mati dia. Lalu laporan Abdullah bin Unais ini ke Rasul, wahai Rasul, si Ma'iz ini udah mati di tanganku, ya. Dia tadi dirajam Melayu karena apa? Merasakan sakit. Padahal pas awal-awal ya merasa gagah, wis ya dirajam bayar apa-apa lah, jaru-jari kepenak. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu nggak biarkan dia lari? Siapa tahu dia taubat. Jadi sama Nabi nggak dijos gitu. Tapi dia apa? Dinasehati malah Abdullah ini. Kenapa kamu nggak biarkan dia lari saja? Biar siapa tahu dia akan taubat, ya. Ya mungkin harus gergete, ya. Menungsa kan kadang gitu. Melayu ya sisan gue, ya. Sahabat yang lain ngejar nggak kuat, cuma ini Abdullah bin Unais yang kuat. Nah, jadi hukum rajam itu berlaku jika ada 4 orang saksi. Kemudian apa? Pelakunya menyerahkan dirinya sendiri. Nah, timbul pertanyaan di zaman ini, Ustaz, siki kan wis ana CCTV. Nah, udah ada rekaman, kowe nek sing nonton ana 5, 10. Bisa nggak? Ya bisa. Sing duwe toko misalnya, yang punya gedung, dia mendapati ada orang pada berzina di situ, naudzubillah. Lalu dia manggil teman-temannya 4, ya nyem butuh saksi 4, weh nang CCTV keton. Apakah saksi yang seperti ini diterima atau tidak? Diterima. Kenapa diterima? Nek kowe AI priwe? Diedit ya. Kalau itu adalah editan, ya mesti masya Allah, ya. Saya juga pernah lihat video Cristiano Ronaldo kok baca syair top Ronaldo ngomong top kata niku mau bahasa Arab. Ya teknologi sangat ngeri sekali sih. Suara saya juga bisa dirubah ini atau mukanya dirubah jadi Pak Sarno juga bisa nih, Pak. Bagi yang tahu IT, ya. Nah, itu gimana? Apa saksinya diterima atau tidak? Jawabannya adalah diterima. Tidak diterima. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Supaya menjaga kebenaran berita. Ini yang dikhawatirkan. Karena teknologi itu seringkali dijadikan seperti pisau bermata dua. Bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang benar, atau menjadi informasi yang dusta. Maka para ulama kontemporer mereka berpendapat nggak bisa diterima, harus dengan saksi mata melihat langsung.
Lho Ustaz, nek misalnya aku rasa ngejawruh, perlu ngundang warga setempat apa ora? Ngene dadi saksi nggih, keton nggih. Nang bolongan nggih keton lagi ngapa? Apakah perlu seperti itu? Enggak perlu. Berarti kita membiarkan kemungkaran Ustaz? Ya enggak juga. Setelah mereka selesai, diparani, temoni, nasihati. Ya, itu langkah yang lebih baik insya Allah, lebih bijak. Tapi kalau dilalah empat-empatnya langsung ketemu, maka hukum rajam ditegakkan. Hal ini sebagaimana dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menuduh wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, dituduh sebagai orang pezina, wanita pezina, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau misalnya nggak bisa mendatangkan 4 saksi, lam ya'tu bi arba'ati syuhada, orang yang nuduh ini nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yang nuduh inilah yang harus dicambuk. Berapa kali? 80 kali. Misal ada seorang laki-laki karena putus cinta misalnya, akhirnya dia nuduh kepada wanita yang dia sukai, atau misalnya laki-laki nembak perempuan, ngelamar tapi enggak diterima. Wanitanya adalah wanita yang solehah, yang hafidhoh, ghaniyah, qanitah, ya. Akan tetapi wanita ini enggak nerima laki-laki yang mau ngelamar. Lalu laki-lakinya frustasi, marah, dan ingin membuat fitnah. Lalu si laki-laki ini menuduh, lah si fulanah itu yang tadinya mau saya nikahi, ternyata dia adalah pezina. Maka si laki-laki ini harus mendatangkan apa? Bukti, mendatangkan saksi. Ada berapa? 4. Kalau si laki-laki ini nggak bisa mendatangkan saksi sebanyak 4 orang, maka dialah yang akan dicambuk. Pinten? 80 kali cambukan, der. Nggak cuma sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Suatu hari nanti kalau si fulan ini bersaksi lagi, jangan pernah diterima. Ini ancaman yang sangat luar biasa. Berarti syahadahnya itu tertolak. Bersaksi, nyumiki berukiye, mbuh ora diterima. Nyumiki berukiye temenan, ora diterima. Kenapa? Karena sebelumnya dia telah berdusta. Ini supaya orang itu mikir, nggak sembarangan nuduh, nggak sembarangan memfitnah. Timbul pertanyaan, Ustaz, itu kalau naudzubillah terjadi di antara suami istri, suami menduga atau mengetahui istrinya selingkuh berzina, sementara istrinya, saya nggak melakukan seperti itu, mana buktinya? 4 saksi gitu. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Sementara suami ini tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Apakah sang suami dicambuk 80 kali? Dia akan dicambuk jika tidak melakukan li'an. Li'an itu apa? Li'an itu saling melaknat. Suami istri itu saling melaknat. Naudzubillah, semoga kita dilindungi dari kejadian ini. Jadi kasusnya seperti ini. Ini ada di Al-Quran Pak Bu, jenengan saged maos mangke Al-Quran surat An-Nur ayat 6-9. Li'an itu adalah misal nggih, naudzubillah, summa naudzubillah, suami menjumpai istri selingkuh dan berzina, dan itu benar suami melihat, ya. Maka apabila suami pengen selamat dari hukuman cambukan, dia harus melakukan li'an. Li'an itu apa? Dia bersumpah sebanyak 4 kali, dan yang kelima bersumpah siap menerima laknat dari Allah. Prakteknya misal si suami dia berkata kepada si wanita, sumpah demi Allah, saya bersaksi kamu telah berzina.
sumpah demi Allah kamu telah berzina, sumpah demi Allah kamu telah berzina, sumpah demi Allah kamu telah berzina. Berapa kali? 4. Lalu yang kelima, dia mengatakan, sumpah demi Allah kalau saya berdusta, saya ngelombok, maka saya siap menerima laknat dari Allah. Ini dia mengatakan seperti itu. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, maka nggak boleh dicambuk, meskipun dia tidak mendatangkan 4 saksi. Lah si wanita ini kalau ingin selamat dari hukuman rajam, maka dia juga harus balas sumpahnya. Wanita ini juga harus ngomong, sumpah demi Allah yang diomongkan suamiku itu dusta, sumpah demi Allah yang diucapkan suamiku itu dusta, sumpah demi Allah itu dusta, sumpah demi Allah itu dusta. Berapa? 4 kali. Lalu yang kelima, si wanita ini ngomong, sumpah demi Allah kalau seandainya suamiku itu benar, aku siap untuk dilaknat. Setelah itu sudah, ya sudah, tinggal nunggu laknat. Lah Ustaz, laknat iki, laknat kok iki? Panjenengan ngertos laknat niku napa? Laknat itu kata sebagian ulama, al-ib'adu wat tardu an rahmatillah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Uripe berantakan Pak Bu, Allah nggak mendulikan dia, itu jauh dari rahmat Allah. Laknat itu Pak Bu, itulah laknat. Nah, orang yang berdusta di antara suami istri ini siap terkena laknat. Dia selamat dari rajam misalnya, dia selamat dari cambukan, tapi dia tidak akan selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu berdusta. Ini jika kejadian kasus antara suami dan istri, nggak perlu mendatangkan apa? 4 saksi, tapi saling melempar sumpah. Dan ini panjenengan nanti bisa dibaca di Al-Quran surat An-Nur ayat ke-6 sampai ke-9. Inilah faedah keberapa? Keempat. Lalu faedah yang kelima, bagusnya metode Nabi SAW dalam mengajar, yaitu sistematis. Nabi niku kalau ngajar Pak Bu sistematis, poin per poin disampaikan. Contohnya kayak tadi di hadis ya, as-sayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, terus napa? At-tariku lidinihi al-mufariqu li jama'ati. Itu per poin. Di hadis lain juga disebutkan, ala unabbiukum bil kabair, maukah kalian aku kabarkan dengan dosa-dosa besar? Lalu beliau mengatakan al isyraku billah wa uququl walidain. Ya, di situ disebutkan beberapa dosa besar. Sistematis. Itu Nabi kalau ngajar poin per poin ya. Sehingga audien itu paham. Kemudian faedah yang keenam, pembunuh dihukum mati. Wajib dihukum mati. Ini jika pemerintah menghendaki ya. Bisa nggak dihukum mati kalau si pembunuh ini mau bayar diat, keluarga korban itu mau memaafkan dan mensyaratkan membayar diat. Jadi saya ulang Pak Bu, keadaan pembunuh ini berada di 3 kondisi. Si pembunuh ini berada di 3 kondisi. Yang pertama dihukum mati, yang kedua dimaafkan bayar diat, yang ketiga dimaafkan nggak membayar diat. Jadi tergantung keluarganya nanti. Kalau pas ketemu keluarga yang baik ya dimaafkan, orang usah bayar diat. Nah pertanyaannya, diat itu sih berapa? Diat itu kalau pembunuhannya itu adalah pembunuhan yang berat, yaitu sengaja mata ini, maka dia kena 100 unta, 30 betina usia 3-4 tahun, 30 betina 4-5 tahun, 40 betina yang hamil. Ini pembunuhan yang berat. Kalau yang ringan 100 unta, 20 betina 3-4 tahun, 20 betina 4-5 tahun, 20 betina 1-2 tahun,
20 jantan 1 sampai 2 tahun, 20 betina 0 sampai 1 tahun. Ini saya nuwun sewu mandan cepet ya anu sadan. Intinya kena 100 unta. Nah 100 unta sih berapa itu? Tadi saya coba ngitung-ngitung ya. Miliaran gitu. Memang harga jiwa manusia kan larang Pak Bu. Ginjal bepiran ya. Ginjal, mata, centik ya. Gigi, apalagi ini dibunuh hilang semua. Ya pantas miliaran. Nah kalau misalnya Indonesia pakai hukum seperti ini, sing bunuh kudu datangkan 100 ekor unta. Kira-kira para pembunuh bakal mikir-mikir apa? Ya para begal bakal mikir, oh begalnya nyong polis pira ora nek ketangkep kon 100 unta, duit kang ndi? Mana duitnya? Nggak ada ya. Gimana? Faedah yang terakhir. Jadi yang keenam, pembunuh itu wajib dihukum mati. Kemudian yang ketujuh, terakhir, membunuh orang yang murtad, merajam orang yang berzina, dan hukuman had, yaitu hukuman potong. Semua itu yang melakukan adalah pemerintah kaum muslimin. Nggak boleh hukum warga secara main hakim sendiri ya, harus diserahkan ke pemerintah karena mereka yang berwenang ya, karena mereka yang berwenang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.